masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju, maju, maju. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat Santri Andalas dimanapun berada. Juga kami tak lupa mendoakan semua para sahabat Santri Andalas dan keluarganya diberi kesehatan Allah, amin, lahir dan batin, dimurahkan rezeki dan dilapangkan segala hajatnya, amin ya Allah. Malam ini berjumpa kembali. Dia masih dalam suasana haru sebenarnya, saya bilang, karena tepatnya kemarin sekitar jam 2 lebih, kebetulan saya di rumah lagi santai juga sama keluarga. Tiba-tiba saya merasakan ada getaran seperti gempa, tapi gempanya agak berbeda dengan tektonik biasa, karena Sumatera Barat ini saya bilang adalah daerah yang sering sekali terjadi gempa juga. Banyak gunung api juga. Nah, banyak gunung api. Tapi gempa yang kalau dia tektonik itu getarannya agak lebih keras. Nah, tapi pada saat jam 2 lebih, ya hampir jam 3 lah, menurut saya itu tiba-tiba getarannya itu kayak jalan gitu. Nah, jadi rupanya ada erupsi di Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini sendiri tepatnya adalah di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Artinya kakinya itu, kaki gunungnya itu menyebar ke bagian Agam, termasuk Bukit Tinggi, dan Tanah Datar itu Padang Panjang gitu. Dan dari erupsi tersebut guguran awan panasnya diperkirakan sampai 3 km ke atas. 3 km ke atas, dan penyebaran hembusan anginnya, kalau saya nggak salah, ke arah daerah yang namanya Payakumbuh, arah ke Pekanbaru gitu. Lalu kemudian sekitar 1 jam kemudian, ya biasa di Bukit Tinggi terjadi hujan abu, hujan pasir. Ya nggak cukup membahayakan sih, biasa. Artinya kalau ada kendaraan di jalan, dia pasti akan berdebu gitu. Karena kita wilayah kita di Bukit Tinggi, ya mungkin kurang lebih ada, kalau dari Merapinya mungkin kurang lebih ada 20 kilo, 30 kilo lah. Jadi nggak begitu mengepek kalau bahasa, kurang lebih. Tapi ternyata di balik erupsi itu yang menjadi pusat perhatian dari seluruh masyarakat, yang bukan hanya di Sumatera Barat, yang sekarang menjadi perhatian ke seluruh Indonesia, yaitu ketika Gunung Merapi erupsi itu pas hari Minggu. Emang di Bukit Tinggi ini, antara Gunung Merapi dan Singgalang yang berdekatan itu menjadi salah satu daya tarik pendaki. Jadi ini Gunung Merapi, sedikit ini Singgalang, berdekatan. Kayak foto-foto SD dulu. Ya, jadi karena hari Minggu itu puncaknya anak-anak pencinta alam itu mendaki gunung. Di antaranya yang terdeteksi dari BPWD Sumatera Barat itu ada sekitar 70 orang kurang lebih yang mendaki Gunung Merapi saat kejadian erupsi itu. Nah, itu yang cukup menyedihkan, karena saat kejadian erupsi itu bisa dibilang agak terkesan mendadak. Mendadak maksudnya biasanya kan kalau ada aktivitas gunung api itu sudah terpantau dulu di BMKG. Dan biasanya ada peringatan-peringatan, tapi ini walau alam kita nggak tahu, ternyata mendadak.
erupsi. Ya walaupun erupsinya nggak begitu besar, tapi ya cukup mengefek ke bagian sekeliling kawah gunung tentunya dan bagian gunung. Dan kebetulan Kaki gunung. di situ kan banyak anak mendaki gunung. Mendaki Gunung Merapi itu tercatat 70 orang dan itu tersebar di media sosial tentang anak-anak mendaki itu yang live dalam kondisi dia kesusahan butuh pertolongan. Nah itu yang membuat berita itu menjadi se-Indonesia. Sebenarnya menurut saya erupsi itu yang saya sendiri di Bukit Tinggi tinggal ini sudah seringkali menyaksikan Gunung Merapi itu erupsi. Dan itu biasa sih kita kehujanan abu. Yang jadi perhatian ini pendaki tadi itu. Yang jadi perhatian karena ada pendaki dan erupsi kali ini yang saya selama saya di Bukit Tinggi juga ya ini agak lebih besar gitu, yang banyak mengeluarkan awan panas. Ya. Nah, makanya dengan kejadian itu kami khususnya dari tim Santri Andalas mengucapkan bela sungkawa kepada para korban Agar lebih kesabaran, pendaki ketabahan yang ya telah menjadi korban dan keluarga korban semoga diberi ketabahan, kekuatan. karena tak lain tak bukan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jadi untuk itu, Amin ya rabbal alamin. pemirsa, saya mencoba menghadirkan salah satu penguasa Gunung Merapi itu. Karena di Gunung Merapi itu, di setiap gunung lah menurut saya itu pasti ada penguasanya. Dan kami juga mengetahui bahwa di Gunung Merapi itu ada penguasanya. Nah, kami bermaksud menghadirkan beliau untuk bercerita sebenarnya hakikat terjadi gempa ini. Hakikat Apa sih? Kok datangnya mendadak? Terus kemudian pas ketika lagi rame anak-anak mendaki di sana. Allah. Untuk itu, pemirsa, kami mohon doanya semoga prosesi mediumisasi konten kita diberi kelancaran. Amin ya Allah. Ya, Bang siap ya? Ya. Oke, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dengan izin beliau sang yang nur cahaya di mana saya minta dihadirkan penguasa gunung api, penguasa yang terkuat di gunung api, Gunung Merapi khususnya yang erupsi kemarin. Gunung Merapi yang ada di Bukit Tinggi ini saya minta dengan izin beliau sang yang nur cahaya di mana dihadirkan Allah. Berpindah ke mediator silahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam. Masuk sudah mengucapkan salam. Kalau boleh perkenalkan siapa? Saya Arroy. Subhanallah. Selamat datang Aroyan. Terima kasih sudah hadir. Tapi kebenaran bahwasanya yang hadir Aroyan di sini itu benar-benar Aroyan. Saya minta bersahadat dulu. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta jika makhluk ini mengaku-ngaku sebagai Aroyan, penguasa gunung api, saya minta dileburkan semuanya ya Allah, semuanya banyak di muka Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Mohon maaf Aroyan kalau cara saya agak lebih kasar memproteksi. Karena Aroyan tahu bahwa
banyak sekali penyusup-penyusup yang mencoba masuk. Benar. Insya Allah. Alhamdulillah, Aroyan sudah hadir ke sini. Semoga ini akan menjadi benteng. Amin. Iya, saya minta bantu secara pengetahuan Aroyan jika ada yang menyusup, yang ingin mencoba menyusup berbicara di luar daripada Aroyan. Saya minta Ada langsung banyak dihadapin. di luar sudah menunggu. Sudah menunggu. Sewaktu tadi kau memanggil. Tapi dengan sorban insya Allah mereka tidak bisa masuk ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Izin beliau sang yang percaya nirwana. Insya Allah. Oke, selamat datang Royan kembali di Padepokan Santri Andalas. Sama-sama. Royan, kegundahan hati saya memanggil Royan ke sini. Saya ingin mendengar langsung dari Saya Royan. tahu maksudmu, tetapi ini sudah menjadi tugasku. Ya, maksud saya berikan penjelasan Menjadi kami. kewajibanku sebagai penguasa penjaga gunung. Allah perintahkan untuk mengeluarkan Subhanallah. sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Apa sebenarnya yang terjadi Royan? Sehingga mendapatkan perintah langsung dari Allah. Banyak persekutuan. Banyak yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Persekutuan menduakan Tuhan dengan meminta selain kepadanya. Allah. Ya, seperti kami mengaduk lahar itu. Kami buat meletus mengeluarkan debu-debu panas dari dalam lahar itu. Artinya yang bekerja emang langsung Royan dan timnya. Pasukan pembakar kawah lahar. Iya, iya. Tapi satu yang menjadi pertanyaan. Ya, apa itu Royan? Sadarkah mereka akan fenomena kejadian ini? Iya, iya. Ini masih hanya sedikit. Artinya ini permulaan. Pasti bakal ada yang lebih besar kalau peringatan ini tidak diindahkan. Lalu ada tunggangan-tunggangan atau tumpangan-tumpangan dari golongan-golongan kiri yang ikut membesar-besarkan. Pemegang kendali penguasa gunung tidak bisa ikut campur. Tidak ada campur tangan. Tidak ada campur tangan yang lain. Benar. Jadi murni. Penyebabnya itu yang sudah pasti. Campur tangan dari golongan iblis. Ya, sejauh yang saya tahu Pasukannya golongan jin maupun golongan siluman.
Sejauh yang saya tahu selama saya di Bukit Tinggi, erupsi ini yang paling besar menurut saya, walaupun standar Sebenarnya Ya. sudah lama menahan gejolak ini. ya saya Semakin banyak orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar kawah gunung bergejolak mengeluarkan debu dan bakar nanti gejolak lahar panas yang ada dari dalam kawah. jadi secara hakikatnya erupsi itu sebenarnya ya. Dan saya Benar, ingat waktu Aroyan datang ke sini sebelumnya. Aroyan juga berpesan tentang yang terjadi di kaki Gunung Merapi. Saya masih ingat. kalau sudah perintah tidak bisa lagi ditahan, harus dikeluarkan, tetapi ini masih peringatan kecil. Ini peringatannya. Percayalah, akan ada guncangan dan ledakan besar yang lebih hebat Apabila tidak mengindahkan peringatan Allah itu. kalau mereka sadar kalau ini teguran. Terkadang manusia itu di saat terkena musibah paling cepat ingat kepada Tuhannya. Tapi setelah itu lupa. Dalam hitungan sekejap saja sudah lupa dengan siapa pemilik dan pencipta alam semesta ini. Sesuatu yang harus dikeluarkan sebagai peringatan harus dimunculkan. Cuman kan Royan yang menjadi perhatian sekarang, waktu terjadinya itu bersamaan dengan banyaknya orang-orang yang mungkin nggak ada hubungannya dengan yang Aryan maksud tadi. Karena sesuai juga dengan yang kita ketahui, jika bencana itu datang, dia tidak memilih siapa yang baik dan yang buruk, siapa yang jahat dan yang baik, semua akan sama rata begitu ya. Mau seluruh kota ini penduduknya berkumpul di dekat situ, tidak ada urusan mau dia orang yang benar, mau dia orang yang baik atau tidak, akan terkena imbas, akan terkena efek dari ledakan dan semburan. Jadi Aryan kan yang menguasai kawahnya ya? Benar, saya hanya mengontrol dan memerintah. Mengontrol pemerintah. Para pasukan, para pekerja. Jadi itu kalau saya boleh ilustrasikan, perintah datang langsung, proses perintah itu datang ke Aryan. Kalau Aryan boleh cerita seperti apa sih? Tentu ada malaikat yang datang menyampaikan. Malaikat yang menyampaikan. Ini perintah dari Allah untuk langsung mengguncangkan, mengeluarkan isi kawah.
Gitu. tapi masih sebagai peringatan untuk pembuka kesadaran daripada umat manusia. Jadi malaikat turun langsung menyampaikan perintah Allah ya. Kalau ini perintah dari Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jadi begitu datangnya perintah, Aryan langsung bekerja. Tentu para pasukan membakar dan membangkitkan gejolak dari isi dalam lahar untuk menyemburkan, mengeluarkan isi dari dalam lahar. Iya. Walaupun pada saat itu Aryan nggak tahu ya tentang sekeliling Gunung Merapi yang banyak manusianya. Tugasku hanya menjaga kawah. Iya, jadi nggak urusan dengan yang lain. Apa yang terjadi dan apa masalah yang mereka buat, tugasku hanya menjaga. Benar. Sampai perintah turun untuk meledakkan dan mengeluarkan isi perut dari dalam kawah. Jadi kalau dari ukuran erupsi yang Aryan ciptakan itu, kalau dari angka nih dari 1 sampai 10 itu berapa yang masih 3 atau 4? Subhanallah. Masih 3 atau 4 Aryan. Benar. Kalau kau umpamakan dengan angka tersebut, iya. Tapi begini ya Royan, yang biasanya apabila Gunung Merapi itu sudah ada yang erupsi, kemudian sambungan ring of fire yang lain gunung api itu, apakah akan bergejolak juga? tentu menyatu dan menghubung seluruh gunung di muka bumi ini. Saling punya hubungan keterkaitan. Saling punya hubungannya. Gunung diciptakan Allah untuk menstabilkan dunia ini. Iya, menstabilkan alam. Yang nanti tiba masanya akan serentak. Allah perintahkan agar seluruh gunung-gunung yang ada di muka bumi ini meledak dan menghancurkan seluruh muka bumi ini. Seluruhnya gunung api, Aryan. Benar. Masih lamakah atau itu tidak tahu? Tidak tahu lah ya. Itu rahasianya Allah. Tapi yang pasti semua gunung itu keterkaitan. Lalu setelah di gunung berapi yang ada di Sumatera Barat ini, apakah akan ada susulan di gunung yang lain? Sepertinya ada. Ada ya. Walaupun kita tidak tahu di mana ya. Dan itu mungkin Aryan nggak boleh jelaskan. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya manusianya itu sendiri yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran dunia ini. Jadi di bawah kaki gunung tersebut
energi negatif. Sebelah kanan kiri gunung. Kanan kiri gunung. Kanan kiri gunung kalau kita menghadap kemana, Aroyan? Tempatmu berada saat ini. Ya. Berarti bagian barat dan timur. Benar. Subhanallah. Lalu Aroyan, sampai dengan hari ini tadi, erupsi itu masih terus berjalan, walaupun skalanya sangat kecil. Bisa Aroyan bercerita tentang Aku hanya menyampaikan. hmm, Ini hanya peringatan kecil. hanya peringatan kecil. Benar. Yang jadi pertanyaan saya, erupsi ini akan terus berjalankah? Saya nggak tahu skala kecil besarnya, yang jelas hari ini Aku skalanya mau kecil. menjawab. Sementara ini rahasia Ya, yang rahasia tidak usah dibicarakan. daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pasti ada nanti susulan. Subhanallah. Akan ada susulan lagi. Sudah mulai miris. Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Sehingga tidak tertahankan lagi. Memang harus dikeluarkan dari perut, dari dalam kawah gunung. Justru kalau nggak dikeluarkan, sekali keluar nanti skalanya lebih besar, Ryan. Benar. Ya, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu kehadiran Aroyan ke sini. Sempat menyampaikan seperti itu, kondisi kawah Gunung Merapi dan tentang sekelilingnya. Masih ingat sekali saya. Terkadang apa yang diperbuat manusia itu mereka terkadang tidak sadar kalau perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang menduakan Maha Kuasa. Yang mengundang bencana ya. Tentu saja. Luar biasa. Saya kemarin sempat bertanya-tanya dalam hati. Memang harus dikeluarkan dan sudah tidak bisa ditahan. Memang harus dikeluarkan. Benar. Atau perjudian sudah merajalela. Perjudian. Benar. Ya. Semoga dengan kejadian ini, peringatan alam ini, seluruhnya kita manusia sadar lah. Semua sebab murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lepas dari semua apa yang dilakukan dan perbuatan manusianya itu sendiri. Kesadaran manusianya itu yang susah dicari dan tidak mau peduli tentang apa yang terjadi.
Jadi jauh lebih hakikatnya daripada yang Aroyan ceritakan saat ini. Adakah yang lain tentang pemicunya erupsi Gunung Merapi yang Aroyan ketahui, yang Aroyan boleh ceritakan? Yang utama itu meminta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemicu utama. Itu pemicu utama ya. Benar. Berarti nggak ada hubungannya dengan yang akan meletusnya semua gunung api yang ada di Indonesia, Nusantara. Itu nanti akan ada masanya lah. Tidak ada hubungan dengan itu ya. Itu juga pasti akan terjadi. Ya. Berarti tidak Ada dimulai ini. masanya. Ada waktunya. Ya, Aroyan, terima kasih. Saya juga sudah kangen. Sudah cukup lama kita nggak berjumpa. Seperti yang kusebutkan tadi. Ya, Apa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari perbuatan manusianya itu sendiri. ya. Semoga kita sebagai manusianya sadar, Aroyan. Aroyan, terima kasih waktu dan tempatnya, dan mohon maaf saya kalau mengganggu tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Demikian pemirsa, yang hadir ternyata penguasa gunung api yang menguasai laharnya, justru yang mengeluarkan laharnya ini. Kebetulan Aroyan ini adalah jamaahnya beliau juga, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang ditugaskan untuk menunggu gunung api itu. Dan dari apa yang dia ceritakan, ya kita berharap bahwa kita sebagai manusia ini banyak kekurangan. Kadang-kadang tanpa sadar kita Mengharap minta pada Allah. Akhirnya menyekutukan gitu. Walaupun si orang-orang tersebut nggak merasa kalau itu perbuatan Yang menyekutukan tadi. ya. Ya semoga Allah mengampuni kita semua. Nggak usah dibilang lah apa itu ya, perdukunan ke ilmu. Bang ini apa? Pelaris. Ya Allah alam lah. Allah lah. Sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa konten ini tidak mewakili kebenaran. Konten ini hanya hiburan. Ambil sisi positifnya. Kalau tidak ada positifnya ya abaikan saja. Anggap ini nonton sinetron. Kebenaran mutabik Allah, hanya pada Allah kami mohon ampun. Ya, kesalahan datangnya dari kita manusia. Jangan Kebenaran hanya milik Allah. komen, like, dan subscribe. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.